Pernah nggak sih teman-teman menghabiskan waktu hingga berjam-jam di kamar mencoba mengcover sebuah lagu secara utuh, namun ujung-ujungnya file rekaman kalian itu tuh cuma numpuk di galeri dan nggak pernah diupload. Sekarang kita hidup di zaman yang serba digital. Zaman di mana studio rekaman ataupun studio musik bisa kita akses dengan mudah sekarang hanya melalui laptop, bahkan handphone. Sekarang kita mempunyai efek digital, mixer digital, bahkan sekarang banyak sekali tutorial tentang musik yang bertebaran di YouTube. Secara logika, harusnya ini menjadi era di mana musisi paling produktif dan paling berani berkarya, bukan? Tapi kenyataannya justru terbalik. Kemudahan ini justru membawa sebuah kutukan bagi sebagian orang. Kita setiap hari disuguhi di media sosial dengan video-video pendek dari musisi-musisi dari seluruh dunia yang kelihatannya itu sangat-sangat sempurna. Dan tanpa kita sadari, kita menanamkan standar tersebut ke dalam diri kita sendiri. Kita menjadi generasi musisi yang punya alat paling canggih, tetapi punya mental paling rapuh. Kita takut untuk memulai. Halo, aku Muhammad Ryan Firmansyah. Di video ini kita bakal bahas kenapa fenomena itu bisa terjadi dan bagaimana caranya kita bisa lepas dari jebakan pikiran ini. Coba kita pikir, kenapa sih rasanya ketika kita mau upload satu video cover aja itu rasanya sangat berat? Jawabannya ada di satu tombol, yaitu undo. Di dunia digital, salah sedikit tinggal dihapus, file sedikit tinggal diedit. Tempo lari-larian tinggal dirapihin. Kita terbiasa mengontrol semuanya di kamar kita agar terdengar sangat sempurna. Masalahnya, kita seringkali lupa bahwa video-video keren yang ada di Instagram, video keren yang ada di TikTok, itu tuh biasanya hasil terbaik dari orang lain gitu. Mungkin saja hasil tersebut itu adalah hasil dari tag kesekian ratus kalinya yang sudah dipoles dengan sangat baik. Dan konyolnya, kita malah membandingkan hasil karya jadi mereka dengan proses belajar kita yang masih berantakan. Inilah yang bikin kita menjadi stuck, yaitu perfeksionisme. Kita ngerasa kalau kita main nggak serapi atau sesempurna di rekaman, artinya kita gagal. Padahal bermain musik itu tuh lebih daripada itu. Musik itu seni, bukan ujian matematika yang harus 100% benar. Gara-gara ini kita akhirnya cuma jadi musisi yang jago kandang. Hebat di kamar, tapi takut untuk keluar. Dan ketika kita sudah memberanikan diri kita untuk manggung, entah itu open mic di sebuah acara kampus atau sekedaran reguleran di sebuah kafe, kita bakal ketemu tembok yang kedua, yaitu lingkungan yang cuek. Ini realita yang sangat pahit, tapi harus kita bicarakan. Nggak semua panggung itu seindah konser Coldplay, yang dimana semua penontonnya bisa nyanyi bareng. Panggung awal seorang musisi itu biasanya sepi, atau bahkan bising dengan suara orang lain. Kita udah latihan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan dengan susah payah kita mengulik sebuah lagu, tapi pas main, orang malah sibuk makan, bahkan suara musik kita pun kalah dengan suara orang-orang yang sedang ngobrol. Tidak ada tepuk tangan, dan paling cuma beberapa orang yang memperhatikan kita. Sakit rasanya. Rasanya seperti nggak dihargai. Mungkin muncul pikiran teman-teman, ngapain sih aku capek-capek latihan kalau emang nggak ada yang ngedengerin. Ini fase yang kritis. Banyak musisi berhenti di fase ini karena memang merasa bahwa dirinya nggak laku atau nggak pantas. Padahal bukan diri mereka yang tidak pantas. Membangun karir itu dari bawah, dan di bawah itu biasanya tempatnya sepi. Lalu ada satu beban lagi yang jarang dibahas,
yaitu beban menjadi mesin fotokopi. Sebagai pemula, biasanya kita mulai dengan mengcover lagu dari seseorang. Tujuannya biar orang lain itu relate dengan kita. Tetapi ini justru bisa menjadi pedang bermata dua. Karena ketika kita membawakan lagu hits, contohnya ketika kita membawakan lagu dari Queen, orang lain akan membandingkan diri kita dengan Freddie Mercury. Atau ketika kita membawakan lagu dari Dewa 19, orang lain pasti akan langsung membandingkan diri kita dengan Anda Ramadan atau dengan Ahmad Dhani. Bebannya itu bukan lagi bermain bagus, tetapi bermain mirip. Dan karena kita orangnya perfeksionis, kita jadi takut salah sedikit pun. Kita jadi kaku, dan kita juga jadi lupa untuk berekspresi karena sibuk mikirin melodi yang harus sama persis dengan lagu aslinya. Ini melelahkan. Kita jadi lupa bahwa esensi dari manggung itu sendiri itu berbagi energi, bukan ujian praktek meniru rekaman. Lantas bagaimana caranya melawan ini semua gitu? Bagaimana caranya kita mengalahkan rasa takut untuk bermain salah, rasa takut untuk tidak didengar, dan rasa takut untuk menjadi tidak sempurna? Sebenarnya jawabannya simpel, yaitu menjadi orang yang bodoh amatan. Ya, menjadi orang yang bodoh amatan. Kita harus mulai belajar untuk tidak terlalu peduli dengan kesempurnaan. Karena musik itu tuh bukan olahraga, musik itu tuh soal rasa. Jadi pada saat tampil, pada saat manggung, kita melakukan sebuah kesalahan, ada nada yang fals atau tempo yang lari-larian, sebenarnya itu wajar. Justru itu menjadi tanda bahwa kamu sedang bermain secara live, bukan sedang lip sync. Dan soal apresiasi, jangan nunggu tepuk tangan dulu agar kamu merasa bersemangat. Kamu harus merasa bangga atas diri kamu karena udah berani untuk naik ke panggung di saat orang lain hanya bisa berkomentar di media sosial. Jadi teruslah untuk bermain gitu. Meskipun hanya ada beberapa orang yang nonton atau cuma tembok kosong. Teruskan saja karena itu menjadi cara kita untuk membangun mental kita. Dunia nggak butuh satu musisi lagi yang sempurna. Di media sosial sudah banyak musisi yang seperti itu. Dunia butuh suara kamu yang asli, yang ada gugupnya, yang ada salahnya, tetapi ada jiwanya. Mulai aja dulu, salah belakangan.